Oke, balik lagi bersama saya Taufik di channel Taufik 19. Kali ini kita kedatangan tamu, yakni teman saya ada Septrian. Ya, saya sendiri Septrian Nuripaldi. Saya adalah temannya Taufik dari kampus, ya, karena kami satu kelas dari pertama masuk kuliah sampai saat ini kami selalu bersama. Kali ini kita akan sedikit membahas bukan tentang mistis lagi, namun pengalaman saat mendaki ke Gunung Manglayang. Tepatnya pada tahun kemarin ya? Pas 17 Agustus tahun kemarin. Ya. Di sini ada sedikit cerita unik yang bisa kami share ke kalian. Yang dimana singkat cerita, dulunya kita rencana mau camping atau muncak ke Manglayang, tepatnya di Puncak Bayangan ya? Di Puncak Bayangan, tapi kami lewat jalur Batu Kuda. Jadi begitu kami muncak itu nggak ke Puncak Bayangan, jadi langsung ke puncak utamanya. Namun yang uniknya di sini, kita yang bisa dikatakan ini secara dadakan, nggak ada direncanain dari jauh-jauh hari gitu. Ada sama sekali rencana, cuman kita niat emang mau refreshing, ya pokoknya menghilangkan stres lah, penataan otak gitu. Ya, Yang emang sudah direncanain gak bakal bawa tenda ya? emang. Nah, jadi kita ke Manglayang ini gak bawa tenda. Jadi dengan niat tadinya mau bawa hemok aja, jadi di puncak cuman mau pakai hemok tidurnya. Tepatnya waktu berangkat kita ke Manglayang itu jam berapa ya? Lupa lagi tahun kemarin. Pertamanya saya dari rumah menuju rumah Taufik itu pukul selepas maghrib lah, selepas maghrib. Terus saya nyampe sini di rumah Taufik pukul setengah 7-an. Nah, kami prepare untuk makanan, terus hemok, terus apalagi ya minum yang kayak seperti itunya, sampai kita tuh berangkat mulai start dari sininya tuh jam 9 malam. Jadi kita mulai melakukan pendakian itu kurang lebih pada jam 9 malam pada tahun kemarin. Waktu mau malam 17 Agustus. Kita berangkat dari sini jam 9 malam, dari rumah saya berangkat ke Batu Kuda. Nyampe di pos pendaftaran Batu Kuda itu sekitar jam setengah 10. Kita melakukan registrasi. Di sana kita membayar sejumlah uang sekitar 10.000 ya per orang. 10.000 per orang. Parkirnya 5.000, cuman di akhir. Terus yang kita cuman berdua ya? Kita cuma berdua. Nggak ada sama sekali yang naik lagi dulu. Terus singkat cerita kita ngelakuin pendakian ke sana berdua tanpa ada orang yang naik. Itu waktu malam apa ya? Jumat malam kami berangkat tanggal 16 dan besoknya hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019. Nah, jadi kita mulai naik itu Sabtu atau Jumat malam kita melakukan pendakian. Start setengah 10 lebih kita mulai pendakian, cuman berdua ya, berdua. Terus kita mulai naik dari tanjakan pertama, kita santai-santai dulu soalnya di sana ada seperti bangunan lagi emang khusus buat spot foto ya di sana. Karena banyak tempat apa sih? Banyak pohon pinusnya buat orang-orang buat main-main lah, sekedar hiburan sama keluarganya, pacarnya mungkin. Ya, itu yang disebut Batu Kuda di situ. Nah, jadi singkat cerita kita udah diam beberapa menit di tempat sana. Kita lanjut lagi sedikit ke tanjakan kedua. Di sana kita bertemu sama satu orang pendaki yang saya lupa lagi orangnya asal mana. Cuman dia cuma satu orang. Enggak, dia itu sama temannya. Cuman temannya duluan, dia sendiri di belakang. Ditinggalin. Dia itu asal dari mana ya? Saya lupa. Pokoknya luar Bandung. Luar Bandung. Dia sendirian ditinggalin sama temennya. Jadi buat kalian semuanya gitu, kalau kalian mau mendaki jangan tinggalin temen sendirian. Itu tidak baik. Tidak halus lah gitu kan. Tidak halus ya. Jadi ini gambar oke nya ini babarengan.
ini barang balik ke barang. Nah, ini barang balik ke barang ulah si pepencar gitu kan. Di situ terus kita melakukan lagi pendakian, izin lagi ke yang satu orang itu buat duluan. Kita duluan berdua sama teman saya Seprian, kita terus jalan berdua, emang bener-bener sepi, itu gak ada orang lagi selain kita. Kita naik lagi terus ya sekitar beberapa menit kita terus aja ya. Iya, selama pas saya belum merasa panas, saya sama Taufik terus berjalan sampai akhirnya di apa sih, ada terdapat batu-batuan tapi nggak terlalu apa sih, nggak terlalu menanjak jalannya, cuman ada batu-batu ya di situ. Dan saya mulai merasa capek, saya putuskan untuk istirahat dulu dan sebat dulu di situ. Dalam keheningan malam pukul 10:30 ya, kurang lebih sih. kami istirahat dulu di situ, satu batang caw gitu. Sebat caw gitu kan, istilahnya kalau dari kami ini sebat caw. Sebat caw. Pendakian capek, ngerokok jangan berhenti. Nah, itu lah. Jadi kalau capek rokok tetap lanjut supaya stamina fit lagi gitu. Biar semangat. Terus kita diam dulu jika di batu yang terbuka ya kita memang pemandangan emang view lagi bagus juga, lagi cerah. Ya. Lagi cerah, kita diam dulu, ngerokok dulu. Kita lanjut lagi ke menuju puncak utama ya. Kita sampai puncak utama. Di sana udah banyak para pendaki juga yang berdiri tenda di sana. Sekitar jam berapa itu? Sekitar pukul 11 lebih 11.20, nggak tahu 11.30 gitu ya. Belum nyampe setengah 12. Belum sampai jam setengah 12 belum, kita udah nyampe di puncak utama di sana. Lagi-lagi kita capek, rokok lagi. Semacam. Namun di puncak utama kita itu begitu berhenti langsung menyeduh apa sih, susu jahe, kopi hitam sambil ditemani dengan lagu apa sih, pongdut naonnya tuh judulnya teh pokoknya mah ngagiol lah, oke itu pokoknya mah. Jadi pas ngetik hadinya teh nyetel lagu terus minum kopi nyenget udun. Nah, mantap asli. Batur cari cing di tenda, ngarokok, bari ngadangdut, mantap dah. Ada di pongdut ke. Nah, dari sana kita diam sekitar 10 sampai 15 menitan. 15 menitan kita istirahat di sana sambil ngerokok, ngobrol-ngobrol, ngilangin rasa capek, rasa pegal. Kita packing lagi tuh. Kompor kan udah dikeluarin, udah masak air kayak gitu, kita packing lagi ya. Packing lagi kita lanjut ke turun ke Puncak Bayangan. Nah, jadi niatnya itu di Puncak Bayangan kami mencari pohon buat masangin hemok gitu ya. Masangin hemok soalnya dari pas awal kita mau naik kita udah direncanain gak bakal bawa tenda. Kita cuma mau bawa hemok buat tidur di hemok. Cuman gimana nih Pak? Ceritanya ini kekonyolan kita, dan jangan sampailah kalian sama seperti kami ya. Jadi kami itu pas berangkat kan gak bawa tenda, cuma bawa hemok doang. Tapi kesalahan kami itu si hemoknya nggak dibawa. Nah, gitu. Hemoknya itu ketinggalan di jok motor, di bagasi motor. Nah, sementara kan motor disimpan di bawah parkiran, pendaftaran, simpan di sana. Begitu kami nyampe di Puncak Bayangan, mau pasang hemok, setelah dicari-cari di tas, ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada nih, hemoknya nggak ada. Kita malam-malam udah dingin, nggak ada tenda, nggak bawa hemok. Gimana tuh bayangin kalian? Tidur mau di mana? Angin gede, vegetasi terbuka gitu. Ya. Kita nyampe nih dari puncak utama udah ke bawah, udah nyampe nyari pohon buat masang hemok gak dibawa. Nggak hulang tadi pokoknya mah. Nggak hulang dirinya tidak. Lanjut lagi kita sedikit naik dari bawah itu ke atas buat emang buat lihat spot pemandangan ya. Spot pemandangan sama nyari tempat buat kita diam lah. Soalnya kan di Puncak Bayangan banyak orang karena waktu itu 17 Agustus.
Jadi banyak banget yang muncak saat itu. Ngibarin bendera Yang sudah ngediriin tendanya. Nah kita diam di puncak bayangan, kita biasa udah capek dari puncak utama ke bawah ke puncak bayangan, jangan lupa buat udur lagi buat kembaliin stamina. Kita santai-santai lagi di sana ya. Santuy, terus habis satu batang kita itu masak Indomie ya. Masak Indomie karena lapar guys. Karena perjalanan dari bawah ke atas itu lumayan lah. Sekitar. Tapi catatan nih buat kalian, kalau mau muncak enaknya malam ya. Benar ya, enaknya malam. Tapi itu juga kalau emang lagi cuacanya bagus, lagi kemarau gitu. Rekomendasi malam. Soalnya kenapa? Karena tidak panas, terus tidak banyak debu. Pokoknya udaranya juga enak, sejuk gitu. Jadi ke badan kitanya nggak terlalu capek gitu. Tapi kalau yang gue rasain itu kalau mendaki malam kan biasanya pendaki-pendaki lain itu pakai jaket gitu orang-orang. Kalau saya mah enggak, kalau mendaki malam ya udah kaos oblong aja polos gitu. Soalnya kenapa kalau pakai jaket, saya sendiri ini mas saya yang ngerasain, yang saya rasain itu justru kalau pakai jaket itu jadi gerah gitu. Nantinya gerah gitu. Gak enak gitu. Gak enak gitu. Justru kalau kita gerah kan ada angin, tapi itu juga gak baik juga, bisa masuk angin juga sih. Cuman yang gue rasain gitu enaknya kayak gitu, tapi alhamdulillah gitu gak masuk angin juga gitu. Lanjut lagi setelah makan mie itu kita setelah itu wis mangan orang udut, baru-baru orang semai sambil ngopi lagi. Setelah makan, setelah udut kita tuh santuy dulu, melihat-lihat apa sih yang ada di sana, terus lihat-lihat banyak orang juga di bawah yang yang ngebeludugin ke petasan ayah padahal lagi tahun baru teh. Jadi sedikit catatan nih buat kalian, kalau kalian emang pengen ke gunung gitu merayakan baik itu 17 Agustusan ataupun tahun baru, saya sangat melarang lah, tapi saya nggak punya hak untuk melarang juga, tapi sebaiknya jangan bawa kembang api gitu. Bahaya gitu, bener bahaya. Kalau kena pohon gimana? Gimana? Kebakaran ya. Kebakaran jadi bahaya. Jadi alangkah baiknya ya gak usah bawa barang yang kayak gitu, gak bermanfaat juga buat di gunung gitu, mencemari alam juga. Takutnya kan kebakaran juga gak enak gitu kan. Karena ada pepatah juga, kalau kita pergi ke suatu tempat yang ditinggalkan itu jejak, bukan sampah. Nah, ini catatan buat kalian. Terus udah masak mie, udah makan, ngerokok sambil ngopi juga gitu. Malam semakin larut, terus angin semakin kencang, udara jelas semakin dingin. Semakin dingin tentunya. Sekitar jam 12 lebihan ya, setengah jam satuan. Ada nih beberapa pendaki yang nanya ke kita, namanya, Mas TikTok nih berdua, ya nih TikTok. Padahal gak TikTok kan, kalau TikTok mah cuma naik langsung pulang lagi juga. Kita mah apa ya, muncak tapi nggak ngedirin tenda gitu. Kita uji nyali gitu, apa nama gitulah namanya. Emang konyol. Iya mas, kata saya emang TikTok nih, kita udah bentar lagi juga turun kayak gitu kata saya. Cuman saya enggak gitu. Terus nanyain lagi, ada yang pendaki gak tahu orang mana, nanyain lagi bawa tenda gak ya mas? Dulu nanya kayak gitu ke kita berdua itu, sama Septian sama saya nanya kayak gitu. Kata saya itu enggak bawa tenda. Terus nawarin, mas mau barang kan? Kita katanya enggak, kata saya teh. Kita lebih memilih mendekatkan diri dengan alam. Ya, itu bisa disebut tadabur alam. Angin semakin kencang, malam semakin larut. Kita ini bukan pokoknya mah ada satu pohon ya di puncak bayangan itu udah tumbang. Nah, kami membawa korek, terus mencoba untuk menyalakan api dengan bahan seadanya. Ya gitulah, susah. Dia emang kan gak bawa kayu bakar juga. Gak bawa kayu bakar. Soalnya kan berat kan, dari bawah ke atas bawa kayu bakar ngapain juga kan, emang lagi di hutan masa bawa kayu bakar. Dingin kita nyalain api buat menghangatkan badan. Tapi lumayan ya. Lumayan. Beberapa jam sampai pukul 3. Pukul 3 kan?
kami bakar-bakar sampai ada pendaki juga dari, kalau nggak salah dari Kiara Condong. Dia sama temannya, cuman teman yang lain itu udah pada tidur di tendanya, lalu dia kedinginan, dia nyari orang lain mungkin yang sedang menyalakan api unggun. Dia datang ke kita, terus dia berkeluh kesah gitu, kedinginan katanya. Ikutlah gabung nih, kita ngobrol-ngobrol di sana gitu. Biasa sharing-sharing pendaki gitu kan, ngobrol santuy sambil duduk. Nah kalau saya kan emang ngerasa ngantuk, udah capek, soalnya besoknya jadi panitia Agustusan juga. Ya paksain lah tidur di tanah gitu, walaupun gak enak ya apa boleh buat gitu kan. Saya tidur di tanah, sedangkan teman saya Septrian masih dengan keteguhan hatinya menyalakan api, menghangatkan badan untuk menghindari hipotermia. Gitu. Beliau terus nyalain api terus ya. Terus sampai subuh, sampai jam 5. Akhirnya di jam 5 subuh itu setelah ada saya rasa apinya itu udah gak bisa lagi diselamatkan ya, karena gak ada lagi bahan-bahan untuk dibakar. Ya masa gitu ya bakar jaket gitu buat menghangatkan badan sementara, nggak bagus, nggak baik. Janganlah. Jadi saya itu setelah apinya mati ya saya diam aja gitu, mencoba untuk motret dengan suasana subuh saat terbitnya matahari itu. Dan kemudian di saat matahari mulai muncul dari timur, langsung banyak pendaki yang keluar dari tendanya untuk melihat sunrise. Keindahan sunrise di Gunung Manglayang, Puncak Bayangan. Jadi sekitar jam 5 atau setengah 6 kan kalau di gunung itu matahari mulai terbitnya, mulai terlihat. Udah mulai kelihatan lah warna merah-merahnya gitu. Udah mulai terlihat. Nah, karena kita mulai foto-foto biasa sambil dipoto lihat sunrise, lihat sunrise berdua gitu, kita foto bareng. Di Puncak Bayangan itu sekitar jam setengah 6 sampai jam berapa ya itu? Sekitar di Puncak Bayangan kita setengah 6 sampai jam setengah 7, karena 1 jam ya ada 1 jam juga. Kalau di gunung mah udah tinggi banget gitu ya matahari. Jam setengah 7 itu udah tinggi, udah cerah gitu, udah cerah mataharinya. Nah kita putuskan untuk pulang. Nah kita bergegas packing langsung membereskan barang-barang. Saya mengajak nih teman saya Septrian untuk melewati jalur yang kurang diketahui oleh para pendaki di Manglayang. Namun menurut pengurus yang ada di bawah, bahwa yang di pos bahwa yang jalur itu tuh emang jalur dilarang buat dilewati. Jadi sebelum kita naik itu kita tanya-tanya dulu ke si Mang atau enggak penjaga di sana. Kan ada peta tuh di sana, kalau kalian ke Manglayang ada peta Manglayang gitu, jalur pendakian. Kita tanya-tanya nih, Bang, ini jalur ini gimana nih, ekstrim atau enggak? Ya katanya ekstrim, cuman ekstrim saya bilang kayak gini, cuman cepet ya Bang kalau lewat sini, katanya. Ya cepet, cuman cepet juga matinya. Juga matinya katanya gitu. Cuman emang kita egois ya, kita pengen cepet nyampe ke bawah. Akhirnya nih kita terus turun sampai ke jalur itu ya. Kita dengan kesempatan kita berdua untuk turun melewati jalur naga itu. Jalur naga. Kita turun nih berdua. Gimana nih sensasi Septrian gitu di jalur itu gimana nih? Wah gila sih, gila banget gitu. Coba ceritain. Jadi pertama itu turun dari Puncak Bayangan kan, jadi nggak lewat jalur yang umumnya, jalur di sebelah sana. Jalurnya itu hanya cukup untuk 1 orang, jadi tidak bisa berdua. Paling kalau berdua itu di belakangnya, depan 1 belakang 1 gitu. Nah begitu turun sudah dilihatkan saja gitu betapa ekstrimnya jalannya. Jadi sedikit saya ceritain ini. Jadi jalur tersebut itu kayak jalan, kayak puncak piramid lah. Kayak gitu emang jalan gitu, tebing ke bawah, cuman turun ke bawah gitu. Soalnya kita melakukan turun gunung ke bawah, pinggir jurang. Jalan cuman sedikit, itu pun rawan longsor ya. Iya, rawan longsor juga, batu-batunya licin.
kita sedikit lewati ke bawah terus nyampe kita ke batu tebing. Yang tebing yang nggak ada jalannya, cuman ada tali doang. Nah, cuman ada talinya pun gimana tuh talinya pendapatnya? Wah, kalau bahasa Sunda mah regas sih talinya teh, bubari pegat. Regas talinya. Itu meyakinkan lah pasti cabak teh si talinya teh. Lebih kene kuat ku tali timbaan gitu. Jadi timbaan lebih kuat. Jadi gitu terus. Itu tebingnya tuh berapa meter sih? Sekitar ada enggak sih 15 meteran ada ya. 15 meter yang pakai tali itu tuh. Lumayan tinggi kan? Nanti kemiringan juga sambil 90 berapa derajat ya? Pokoknya tinggal apa ya tembok ini rata gini. Cuman ya emang nggak ada pijakan gitu. Iya, cuman tali doang. Kita ngeberaniin diri, cuman ego yang pengen cepat nyampe ke bawah. Tidak ego gitu. Kalau bahasa Sunda mah ngalungitkeun panasaran. Kita terus alhamdulillah selamat ya di sana ya. Alhamdulillah selamat. Itu tebing pertama, Bret, kita nyampe bawah. Itu ada sebenarnya ada tebing lagi. Jadi dua tebingnya. Dua tebing. Cuman yang kedua nggak terlalu ekstrim kayak yang pertama. Cuman kita ya nggak lewat tebing itu lagi, soalnya ada jalur yang ke kanan ke bawah, kita melipir ke samping. Kita nggak lewatin tebing itu lagi, soalnya emang takut juga, resiko tinggi juga, tentunya kan taruhannya nyawa kalau gitu kita. Safety nggak safety lagi, terus talinya nggak safety juga, regas kalau kata Septrian dari talinya tuh regas. Kita melipir ke samping, terus alhamdulillah selamat. Sampai terus turun ke bawah sampai menemukan kebun bambu ya. Sudah masuk kebun bambu. Nah di situ jalan lumayan enak. Jadi sesorodotan. Jadi makin cepat gitu nyampe ke bawah. Dan di hitung-hitung juga nggak nyampe sejam, cuma setengah jam dari puncak Bayangan ke bawah ke Batu Kuda ke pos itu. Cuma setengah jam. Jadi emang cepat ya. Emang cepat. Jadi rekomendasi juga buat kalian yang penasaran, yang suka memicu adrenalin, saya sarankan lewat jalur tersebut. Tapi harus dengan safety gitu, harus dengan peralatan yang emang benar-benar safety. Dan jangan lupa banyak orang lah. Nah, gitu. Jangan sendirian. Gitu. Kalau terjun ke bawah kan siapa yang tahu gitu kan, bisa juga merepotkan orang lain juga gitu, udah balik. Iya. Jadi singkat cerita kita udah lewatin jalur tersebut sampai nyampe lah kita di Pinas ya. Iya, Pinas. Jadi kita udah nyampe di Buper, bumi perkemahan Batu Kuda di kebun pinasnya. Kita nggak lama ya di sana ya. Nggak lama, cuman ke apa sih kayak mata air gitu. Terus kita cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, satu batang caw. Nah, langsung ke pos bawah. Ke parkiran. Jadi kita ke bawah dulu, kita lapor dulu lah ke penjaga yang di sana. Kita tulis lagi nama kita bahwa kita udah nyampe ke bawah, udah melakukan turun, udah registrasi lagi, pulang. Itulah singkat cerita gitu pendakian kita ke Mamayan. Kita sharing-sharing doang ya sama teman saya Septrian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ke teman saya Septrian udah mau berbagi ceritanya pendakian bersama saya tanpa tenda, tanpa hammock, tidur di tanah gitu kan, tanpa direncanakan dadakan sekali. Oke, terima kasih ya. Ya. Semoga nanti bisa camping bareng mereka di komunitas. Siap. Terima kasih. Tunggu saja cerita selanjutnya dari kami berdua. Pasti bakal ada cerita selanjutnya. Buat kalian yang rekomendasiin buat bahas apa lagi di channel saya, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa